Halo semuanya, kali ini saya ingin membahas 5 kepercayaan umum tentang uang yang seringkali membuat banyak orang tetap pas-pasan. Tidak kunjung kaya. Saya yakin kalian semua pasti sudah pernah mendengar beberapa atau bahkan salah satu dari 5 mitos ini. Di video ini, kita akan mengupas apa saja kepercayaan-kepercayaan tersebut, serta langkah praktis yang bisa kalian ambil mulai sekarang untuk mengelola uang agar bisa membangun kekayaan sejati. Apapun kondisi keuangan kalian saat ini ya. Kepercayaan pertama, kita butuh gelar tertentu untuk menjadi kaya. Banyak dari kita tumbuh dengan pemikiran ini, termasuk saya. Dulu, orang-orang di sekitar saya mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk sukses adalah menjadi dokter. Namun, jika kita lihat orang-orang terkaya di dunia saat ini, kebanyakan dari mereka tidak kaya karena menapaki jenjang karir di korporat atau menjadi dokter. Mereka membangun kekayaan melalui bisnis atau investasi aset. Kekayaan dibangun melalui edukasi finansial, bukan hanya pendidikan formal di sekolah yang seringkali tidak mengajarkan cara mengatur keuangan pribadi. Punya profesi dengan penghasilan besar memang membantu, tapi kunci sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola uang kita. Kepercayaan kedua, bos, atasan, pemerintah, bank, atau korporasi adalah pihak yang membuat kita tetap miskin. Kita bisa menyalahkan siapa saja, tapi pada akhirnya kitalah yang menentukan apa yang akan kita lakukan dengan uang kita. Kita yang menentukan kebiasaan pengeluaran kita, cara kita berinvestasi, dan seberapa kaya kita ingin menjadi. Sampai kita mulai bertanggung jawab atas keuangan kita sendiri, tidak akan ada yang merubah. Kepercayaan ketiga, kita butuh uang untuk menghasilkan uang. Menurut saya, ini kurang tepat. Kita butuh modal untuk mengembangkan uang kita. Tapi untuk mendapatkan uang pertama kali, yang kita butuhkan adalah etos kerja yang baik. Persiapan mengambil risiko, kemauan untuk belajar dan kerja keras. Kepercayaan keempat, uang itu buruk, jahat, atau negatif lainnya. Padahal, uang hanyalah alat, benda, atau objek yang tidak memiliki emosi. Uang bisa menunjukkan sifat asli seseorang. Orang baik akan menggunakan uang untuk membuat kebaikan, sementara orang jahat akan menggunakannya untuk berbuat keburukan. Oleh karena itu, kita butuh lebih banyak orang baik yang memiliki uang. Kepercayaan kelima, hanya ada satu jalan untuk menjadi kaya. Ini salah besar. Banyak cara untuk menjadi kaya, baik melalui investasi properti, saham, atau wirausaha. Setiap orang harus menemukan strategi yang sesuai dengan mereka, dan cara terbaik untuk menemukannya adalah melalui edukasi finansial. Setelah mengidentifikasi 5 kepercayaan ini, kita harus tahu langkah selanjutnya. Ada 3 kunci utama untuk mulai membangun kekayaan. Mengeluarkan uang lebih sedikit dari pemasukan, menambah penghasilan, dan menginvestasikan uang yang tidak dihabiskan. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kaya harus rumit, tetapi sebenarnya sederhana loh. Sama seperti menjaga kesehatan, kalian harus mulai dari dasar. Konsumsi kalori lebih sedikit dari yang kalian bakar, dan olahraga lebih banyak. Hal yang sama berlaku untuk keuangan. Keluarkan uang lebih sedikit dari yang kalian peroleh. Dapatkan lebih banyak penghasilan dan investasikan selisihnya. Mulailah dengan mengumpulkan dana darurat. Ini penting untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga. Setelah itu, bayar semua hutang dengan bunga tinggi sesegera mungkin. Utang ini bisa menjadi belenggu yang menghambat kalian dari mencapai kekayaan sejati. Berikutnya, cari cara untuk menambah penghasilan. Ini bisa berarti bekerja lebih keras, mencari pekerjaan tambahan, atau mengganti karir. Temukan pekerjaan yang membuat kalian puas dan bahagia, karena ini akan membuka peluang untuk penghasilan yang lebih besar. Ketika penghasilan kalian meningkat, tahan keinginan untuk menaikkan gaya hidup. Investasikan uang ekstra tersebut untuk mempercepat akumulasi kekayaan. Ingat,
Investasi adalah permainan jangka panjang. Kalian bisa mulai dengan investasi di pasar modal, properti, atau bisnis, tergantung pada minat dan modal yang kalian miliki. Mulailah dari yang kecil, seperti reksadana, dan terus belajar seiring waktu. Yang penting adalah kalian mulai investasi dan membiarkan uang kalian berkembang. Jangan biarkan ketakutan atau ketidakpastian menghalangi kalian untuk mulai berinvestasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan sampai jumpa di tips selanjutnya.